Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berkat dan Kehidupan. Terlebih dahulu kita akan baca apa yang tertulis dalam Ulangan 30 ayat 19. Demikian, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dari ayat ini kita bisa mengerti beberapa hal. Yang pertama, bahwa Tuhan menyediakan kehidupan dan berkat itu setiap hari. Hal senada dituliskan dalam Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi sebenarnya yang namanya berkat itu sudah Tuhan sediakan. Bahkan setiap pagi, saudara. Sungguh ini luar biasa Allah kita. Sungguh besar kasih-Nya kepada kita. Tapi kita harus juga mengerti bahwa berkat itu bisa kita alami, bisa sampai ke tangan kita kalau kita meresponinya dengan benar. Maka dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu artinya sebagai orang percaya kita tidak boleh malas. Jangan sampai kita tidak bekerja. Apapun pekerjaan kita, yang penting tidak melanggar firman Tuhan. Supaya ada alasan bagi Tuhan untuk memberkati kita, agar kita bisa meraih berkat yang Tuhan sudah sediakan. Orang yang malas atau tidak mau bekerja berarti menolak berkat yang Tuhan sediakan. Dalam bekerja pun kita tidak boleh mudah menyerah dan putus asa. Sebab setiap pekerjaan pasti ada kesulitan dan tantangannya. Kalau dagang juga ada kondisi ramai, tapi ada juga saat-saat sepi. Di sini kita harus tekun. Orang yang tidak tekun dan mudah menyerah sebenarnya juga sedang menolak berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat yang dimaksud bukan hanya bersifat jasmani atau berkat-berkat lahiriah, tapi juga berkat rohani. Dikatakan kuperhadapkan kepadamu kehidupan, kematian, berkat, dan kutuk. Itu berarti berkat yang membawa kepada kehidupan. Itulah berkat yang dijanjikan Tuhan bagi orang percaya yang hidup di zaman anugerah ini. Terkait hal ini, berkat yang dimaksud adalah sarana yang Tuhan sediakan untuk mengubah hidup kita menjadi manusia baru atau ciptaan yang baru. Kita harus sadar sebagai orang percaya, kita memikul tanggung jawab untuk menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka setiap pagi Tuhan sediakan berkat pembentukan atau penciptaan manusia baru, yaitu berupa masalah, persoalan atau segala sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa itu berupa sakit penyakit, kesulitan keuangan, masalah dalam pekerjaan, difitnah, dikecewakan, disakiti, dipandang rendah, disalahkan, dan sebagainya. Semua itu adalah sarana pembentukan yang disediakan Tuhan. Itu pun juga harus kita sikapi dengan benar. Kalau kita marah, kita mengeluh, bersungut-sungut, menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, itu berarti kita sedang menolak berkat Tuhan. Akibatnya karakter kita tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah menjadi manusia baru, dan kita kelak tidak akan beroleh kehidupan. Yang kita peroleh justru kematian, bahkan kebinasaan. Tetapi kalau sikap kita benar, ketika ada masalah kita sadar akan perbuatan dosa kita sadar bahwa Tuhan mau mengubah karakter tertentu kita bertobat, kita buang karakter yang tidak baik. Berarti kita menerima proses pembentukan Tuhan. Kita menerima berkat yang membawa kita kelak kepada kehidupan. Saudara, kalau kita bisa mengerti akan berkat-berkat yang disediakan Tuhan ini, kita bisa berkata betapa luar biasanya Allah kita. Bagaimana tidak? Sebab untuk melangsungkan kehidupan di bumi, Dia sediakan berkat-berkat bagi kita. Bahkan untuk kekekalan nanti, Tuhan juga sediakan berkat-berkat-Nya. Sebab itu, mari kita bersyukur dan setiap pagi kita sambut berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu, sampai kita benar-benar mengalami kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Amin.